Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Atlas untuk memenuhi UAS Praktikum Audit. Kita tekan pada tulisan Atlas. Nah, di sini nanti kita berdasarkan soal yang sudah ada ya. Nah, kita ke home. Nah, untuk di sini kan semuanya masih pada kosong. Nah, di sini akan kita isi sesuai yang sudah ada. Untuk nama kantor akuntan pabrika sendiri itu kita kasih nama Wise Al Korni. Dan nama akuntan pabrika sendiri itu Wise Al. Nah, untuk nama kliennya PT alamatnya di Jakarta. Untuk nomor teleponnya 021 PWP-nya 01 234. Untuk sektor usahanya itu di bagian perdagangan dan jasa. Untuk hasil kepemilikannya swasta, non go publik. Lalu untuk tahun bukunya diisi 1 Januari 31 2018. Tipe perikatannya perikatan tahun pertama. Jenis perikatannya audit atas LK. Untuk standar auditnya standar Prod Akuntansi Publik. Untuk standar akuntansi lainnya SKK umum konvensi IFRS. Setelah itu kita pilih konten. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu yang A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Ini kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat pada indeks A110 yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini otomatis ada langsung nama KAP-nya. Pada isu pelaporan keuangan bisa dilihat pada soal kita pilih yang entitas. Soal ini. Entitas berdiri sejak lama dan LK periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau audit yang bersangkutan. Di sini kita klik yang A1101. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan
Oke. Di sini nama indeksnya integritas manajemen. Nah, di sini apakah terjadi reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama yang manajemen kunci dan pihak lain bertanggung jawab atas kelola klien. Nah, dari sini sampai bawah kita jawab tidak ya. Nah, di sini statusnya udah komplit. Lalu kita balik lagi ke indeks 1163. Dan udah ada jawabannya juga kelihatan di A1102. Nah, data ini dari soal yang sudah diberikan, jadi kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, di sini datanya udah saya isi. Sekarang kita akan mengisi yang di data analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini datanya udah saya isi. Lalu kita ke indeks selanjutnya, yaitu ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Nah, di sini kita langsung ke independensi. Selanjutnya kita ke independensi. Nah, di independensi ini ada indeks KKP A1103A, yaitu kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk menunjukkan tim perikatan. Nah, di independensi personal KP ini, untuk datanya udah saya isi semua. Lalu untuk hubungan yang kerja sama klien itu, Nirmala itu ya, jadi yang lainnya itu tidak, si Nirmala iya. Dan untuk hubungan keluarga dengan manajemen kunci itu, yang lain jawabannya tidak, sedangkan si Bagus jawabannya iya. Lalu di sini ada ringkasan kompetisi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP. Nah, di sini Wise Alcorni itu inisial namanya UAQ, untuk peran dalam timnya itu partner. Lalu untuk si Khalid sendiri inisial namanya KLD, itu peran dalam timnya manajer. Dan untuk Atala ini inisial namanya ATL, itu peran dalam timnya sebagai ketua tim. Lalu untuk Wahyudi inisial namanya WYD, peran dalam timnya itu anggota tim. Nah, di sini status KKP-nya sudah komplit. Kita lanjut balik ke konten. Lalu kita ke A120. Nah, di sini kita bisa lihat pada alokasi jam jam kerja, jam jasa yang rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati, dan ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Nah, di sini juga udah saya isi mulai dari tanggal 13 Desember 2018, diakhirinya tanggal 15 Maret 2019. Terus untuk jumlah harinya tuh udah keisi otomatis 92, untuk jumlah hari liburnya Sabtu Minggu 16, untuk jumlah hari libur lainnya 0, dan juga untuk jumlah hari efektifnya 76. Nah, sebelum kita tulis angka 0 ini, kita tulis dulu tanda kutip di depannya. Jadi jumlah jam kerja efektifnya itu per hari 8 jam.
Nah, untuk jam mulai kerjanya sendiri jam 8, untuk jumlah jam istirahatnya sendiri jam 1, untuk jam pulangnya jam 16.30. Lalu di sini ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Tahapan praperikatan dan risk assessment itu 7166 jam kerja, tahapan risk respon 449,49 jam kerja, dan tahapan pelaporan 4886 jam kerja. Jadi jumlahnya 570,00 jam kerja. Nah, di sini ada rencana lokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Nah, susunan tim perikatan bersumber dari A1103A. Nah, yang ini alokasi rencana kerja aktual. Lalu, nah di sini ada analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Nah, di sini kita pakai EQCR untuk pemantuannya, iya. Nah, di sini status KKP-nya sendiri udah komplit. Simpulannya juga kita isi, yaitu alokasi jam kerja sudah memadai. Nah, di sini juga jangan lupa kita tulis, di sini disiapkan oleh UAQ, tanggal mulanya 13 Desember 2018 dan tanggal selesainya 15 Maret 2019, jumlah harinya juga otomatis keisi, direview oleh WYD tanggal mulai 13 Desember 2018, tanggal selesainya 15 Maret 2019, untuk jumlah harinya udah otomatis terisi. Waktu mulai itu jam 8, waktu selesainya jam setengah 5. Jumlah jamnya 698,30. Dan di sini waktu mulai di reviewnya jam 8, waktu selesainya jam 16.30. Jadi jumlah jamnya juga sama, total waktunya 1397.00. Lalu kita kembali ke konten. Kita lanjut ke indeks A130, surat periklanan. Nah, di sini terdapat beberapa ikatan yang harus dipastikan. Contohnya seperti penanganan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Nah, terus untuk hasil analisisnya itu kita jawab iya semua. Nah, untuk satu KKP-nya sendiri itu komplit. Nah, di sini kesimpulannya surat periklanan memadai, maka status KKP-nya sudah komplit ya. Nah, di sini. Terus, kita balik lagi ke konten. Kita buka indeks A140. Nah, di sini ada susunan tim perikatan bersumber dari A120. Lihat. Nah, yang ini. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab. Nah, di sini salah satunya ada tujuan surat tugas sesuai nama iklan. Hasil analisisnya kita jawab iya. Nah, di sini kesimpulannya kita tulis surat tugas memadai, maka status KKP-nya sudah komplit. Lanjut, kita ke konten lagi. Nah, kita buka indeks A150. Nah, di sini ada pernyataan independensi. Di sini ada susunan tim perikatan dan ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab juga. Nah, di sini ada nama klien dan form independensi sesuai dengan yang direncanakan dan lainnya. Ini kita jawab iya semua. Untuk kesimpulannya kita isi pernyataan independensi memadai, maka status KKP-nya sendiri itu sudah komplit. Lalu kita kembali ke konten. Kita buka indeks yang D100. Nah, ini ada input laporan keuangan. Nah, di sini ada kolom kuning. Kolom kuning diisi secara manual. Nah, ini kita masukin tanggal 1 Januari 2018, periode berjalannya 31 Desember 2018, periode perbandingannya 31 Desember 2018. Lalu kita klik yang kotak merah. Kita klik kotak merah untuk mengisi laporan keuangannya. Nah, di sini lalu di sini tadinya datanya kosong ya, dan ini udah saya isi, saya copy dari soal. Lalu di sini kita klik tambah header. Nah, untuk di aset ini ada beberapa yang kurang. Jadi di sini aku saya tambahin seperti kas dan sarakas, piutang usaha, utang muka sampai ke bawah aset abrujut. Lalu untuk di liabilitas itu sendiri itu sudah pas ekuitas aset bersih itu sudah
Di pendapatannya kita ditambahin penjualan barang dagang. Nah, lalu untuk semuanya udah lengkap, kita balik lagi. Back to main index. Nah, di sini kita input EBT client. Nah, di sini kita masukin, dan di sini juga udah kita masukin, dan hasilnya sudah balance. Sekarang kita ke konten, kita langsung masuk ke C110. Itu penilaian materialitas akhir. Nah, di sini sebelum kita ngerjain indeks C110, kita mengerjakan A210 dulu yang materialitas awal terlebih dahulu. Berarti ini kita balik lagi ke konten, kita ke A210. Nah, di A210 ini pada ini kita pilih periode saldo yang ini, terus kita masukin 31 Desember 2018, dan untuk acuan saldo di sini total asetnya juga sudah kita masukin, dan untuk marginnya juga 1%, dan untuk penentuan materialitas itu 55%, dan untuk ambang batasnya sendiri itu 5%. Nah, untuk kondisi entitas itu sendiri, yang ini kondisi entitas itu entitas normal. Lalu yang ini kita checklist. Nah, ini ada mapping materialitas saldo akun. Nah, terus di sini kita checklist pada bagian kita ke mapping materialitas saldo akun. Nah, di sini tadinya kan di sini ada persediaan dan utang pajak. Nah, di sini kita isi 30%, 30%, dan di sini 50%, 50%. Lalu kita balik lagi ke Profit Index. Nah, di sini pertimbangan profesional memilih acuannya kita tulis karena perusahaan telah berdiri lama, dan untuk pertimbangan profesional memilih acuan kita tulis resiko tinggi. Nah, lalu kalau sudah, maka status KKP-nya itu sudah komplit. Lalu kita ke konten, kita ke indeks C110. Nah, di sini sudah langsung terisi. Karena KKP-nya belum komplit, maka kita akan isi kesimpulannya dengan tidak signifikan. Nah, di sini kita tulis tidak signifikan. Nah, KKP-nya sudah berubah menjadi komplit. Nah, lalu kita kembali ke konten. Kita buka C530. Nah, di sini ada laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Nah, untuk laporan auditor independen, nomor LAI-nya 48, terus tanggalnya 15 bulan 3 2019, untuk nomor izinnya itu 0257, pihak yang dituju itu pemegang saham direksi, dan audit tahun ke-1. Lalu untuk nomor induk KAP-nya itu 21988, lokasi opininya di Jakarta. Nah, untuk yang tambahan paragraf itu kita checklist. Yang ini dua-duanya kita checklist. Nah, di sini ada contoh format opini masih kosong, jadi kita mengerjakan indeks C400 terlebih dahulu. Kita kembali ke konten, kita ke C400. Nah, bagian respon kita pilih iya, terus di sini dampak atas respon nomor 1 iya, lalu di sini berdampak pervasif itu tidak, lalu untuk opini yang disarankan itu wajar dengan pengecualian, dan di sini juga wajar dengan pengecualian. Lalu kita kembali ke indeks C530. Nah, di C530 di sini sudah terlihat untuk contoh format opininya, format opini auditor. Lalu kita ke penekanan suatu hal.
dan lain-lain ini. Bisa di-copy dari soal juga, lalu kesimpulan LAI-nya itu telah memadai dan status KKP-nya itu komplit. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.